Halo guys, perkenalkan nama saya Fikri Ses. Saya mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Manado. Dan untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi untuk kantor pusat dan akuntansi untuk kantor cabang. Selamat menyaksikan. Iya, semakin berkembangnya sebuah perusahaan, maka produk-produk yang dihasilkan juga akan semakin berkembang dan menyebar luas. Dan masalah-masalah yang akan tercipta dari penyebaran luasnya produk tersebut yaitu karena untuk menjangkau daerah-daerah tertentu yang semakin jauh akan bertambah biaya pengiriman sehingga biaya operasional juga bertambah dan produk-produk tersebut harganya juga atau harga jualnya akan bertambah pula. Dan untuk mengatasi hal tersebut, beberapa perusahaan harus membentuk atau membangun atau membuat kantor cabang untuk memudahkan pengdistribusi barang-barang atau produk-produk hasil dari perusahaan tersebut sehingga dapat meminimalisir biaya-biaya yang diciptakan, salah satunya yaitu biaya pengiriman barang. Ya, perlu Anda ketahui, fungsi dari kantor cabang itu sendiri untuk memudahkan operasional dari perusahaan atau kantor pusat. Dan kantor cabang sendiri kegiatannya sama seperti dengan yang terjadi di kantor pusat, karena kantor pusat memberikan otonomi untuk pengoperasian kantor cabang itu sendiri, dan kantor cabang mempunyai otonomi sendiri dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Kantor cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya tersebut, kantor cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan maupun aktiva-aktiva lainnya. Ya, otonomi yang diberikan oleh kantor pusat kepada kantor cabang yaitu yang pertama, kantor cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Dan yang kedua, kantor cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha untuk mendapatkan pembeli, pengiriman barang dagangan beserta pembuatan fakturnya, menagih piutangnya, dan menyimpan uang hasil dari penjualan tersebut. Dalam hubungan kantor pusat dan kantor cabang, dikenal adanya sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, proses transaksinya dicatat atau yang terjadi dalam kantor cabang nanti dicatat oleh kantor pusat, atau pencatatan kantor pusat yang dilakukan oleh kantor pusat apapun kegiatan yang terjadi di kantor cabang. Sedangkan untuk sistem desentralisasi, pada sistem desentralisasi, kantor cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri sehingga proses terjadinya transaksi, pembukuan, dan proses pembuatan laporan dilaksanakan seperti halnya perusahaan-perusahaan pada umumnya. Dalam pembahasan ini saya akan juga menguraikan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang dalam menggunakan sistem desentralisasi. Ya, kantor cabang akan membuat pembukuan secara lengkap. Kantor cabang akan mempunyai rekening-rekeningnya atau rekening-rekening aktiva, hutang, pendapatan, dan rekening biaya-biaya sendiri. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang akan tampak pada rekening timbal balik atau reciprocal account, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat mempunyai rekening RK kantor cabang, sedangkan di kantor cabang mempunyai rekening RK kantor pusat. Penggunaan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di kantor pusat terdapat rekening RK kantor cabang yang penggunaannya adalah untuk sebelah debit, yaitu untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang atau dropping ke kantor cabang. Kemudian untuk mencatat pembebanan biaya
kepada kantor cabang. Dan yang terakhir, untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Sedangkan untuk sebelah kredit, yang pertama, untuk mencatat penerimaan uang dari kantor cabang. Kemudian untuk mencatat penerimaan kiriman barang atau pengambilan barang dari kantor cabang. Dan yang terakhir, untuk mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. Ya, dan untuk di kantor cabang terdapat rekening RK Kantor Pusat yang penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk rekening sebelah debit, yang pertama yaitu untuk mencatat pengiriman atau setoran uang kepada kantor pusat. Yang kedua, untuk mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat. Dan yang terakhir, untuk mencatat rugi operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Dan untuk rekening sebelah kredit, yang pertama, untuk mencatat penerimaan kiriman uang dari kantor pusat. Yang kedua, untuk mencatat penerimaan dropping barang dari kantor pusat. Dan yang ketiga, untuk mencatat laba operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Ya, demikian video untuk kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di video selanjutnya.